Kejauhan. Foto juga ininya ya. Ih kok tuh. Dari bahan batako ini. Kaki gue kesini kok. Ini apa ya? Kayak kolam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiatuddin Tajang Alam. Saya mahasiswa semester 6. Di tugas kali ini saya ingin menjelaskan tentang Candi Badut sebagai tugas UTS kali ini. Pada pembahasan kali ini saya ingin memfokuskan kepada 3 pembahasan, yaitu atraksi, kedua amenitas, yang ketiga akses. Sebelum saya memulai tentang 3 pembahasan tersebut, saya ingin menjelaskan apa itu Candi Badut dan dari segi sejarahnya seperti apa itu Candi Badut. Baik, nggak usah lama-lama, langsung aja. Candi Badut atau sering ditulis Candi Badut ada tambahan H setelah D. Candi ini ditemukan pada tahun 1921. Peninggalan kerajaan Kanjuruhan ini dikaitkan dengan prasasti Dinoyo yang berangkat tahun 760 Masehi. Prasasti Dinoyo mengisahkan tentang Gajayana Lingga Jagatnata atau Raja Gajayana sebagai penguasa Kanjuruhan pada tahun 760 sampai 789 Masehi. Penamahan Candi Badut diperkirakan berasal dari istilah dalam bahasa Sanskerta, yaitu Badyut, yang berkaitan dengan sorot rasi bintang atau juga bisa disebut sebagai sorot bintang Canopus atau sorot Agastya, yang memiliki arti seorang bijaksana Weda yang dihormati. Candi Badut juga disebut Candi Liswa. Hal ini dikarenakan pada prasasti Dinoyo disebutkan bahwa nama Liswa disematkan kepada Raja Gajayana saat masih kecil. Dalam bahasa Sanskerta, kata Liswa yang berarti anak komedi atau tukang lawak atau tukang lari. Ini juga menjadikan alasan nama Badut itu tercipta pada Candi Badut. Pembangunan Candi Badut diperkirakan dilakukan pada tahun 760 Masehi atau pada awal pemerintahan Raja Gajayana dan dianggap sebagai candi tertua di Jawa Timur. Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa candi ini memang dibangun di perusahaan pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan atas perintah Raja Gajayana. Pendapat tersebut dilandasi oleh isi prasasti Dinoyo, peninggalan Kerajaan Kanjuruhan yang berasal dari tahun 682 Saka atau 760 Masehi. Candi Badut dibangun jauh sebelum masa pemerintahan Airlangga, yang dimana pemerintahan Airlangga itu berkisaran pada tahun 1009 sampai 1442 Masehi. Penguasa terbesar Kerajaan Kahuripan yang berpusat di Sidoarjo dekat Surabaya.
Airlangga dikenal sebagai sosok raja yang memulai pembangunan candi-candi di Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Namun, Candi Badut justru jauh sebelum itu sudah ada pada tahun 760 Masehi. Setelah sedikit penjelasan tentang sejarah Candi Badut yang saya paparkan tadi, selanjutnya saya ingin membahas tentang atraksi atau daya tarik Candi Badut itu sendiri. Candi Badut itu selain berusia jauh lebih tua daripada candi-candi lain di Jawa Timur, Candi Badut merupakan candi bercorak Hindu peninggalan Kerajaan Kanjuruhan. Juga memiliki keunikan khusus atau ciri khas tersendiri. Salah satu keunikan Candi Badut adalah terdapat pahatan Kalamakara di ambang pintunya. Kalamakara itu sendiri berupa kepala dan wajah raksasa yang biasanya ditempatkan di pintu masuk candi dengan tujuan untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, relief kepala raksasa yang terdapat di Candi Jawa Timur pada umumnya dibuat lengkap dengan rahang bawahnya. Namun, Kalamakara atau relief yang terdapat di Candi Badut ini berwujud tanpa rahang bawah, mirip dengan Kalamakara yang terdapat pada candi-candi di Jawa Tengah pada umumnya. Selain itu, bentuk Candi Badut yang tambun lebih mirip dengan candi-candi di Jawa Tengah, sedangkan candi-candi di Jawa Timur rata-rata berbentuk lebih ramping. Relief Candi Badut sendiri yang simetris juga memiliki kemiripan dengan Candi Dieng di Jawa Tengah. Dalam buku sejarah seni budaya daerah Jawa Timur tahun 1977, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa Candi Badut bentuknya mirip sekali dengan candi-candi Jawa Tengah pada masa-masa permulaan. Pengaruh Jawa Tengah yang terdapat di Candi Badut bisa terjadi lantaran diduga ada hubungan baik antara Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah dengan Kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur dan saling mengirim hadiah termasuk candi atau arca permujaan. Candi Badut memiliki beberapa keunikan dan daya tarik yang membuatnya menarik bagi pengunjung. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama ada arsiteknya. Arsitek Candi Badut menggabungkan unsur-unsur arsitek Hindu dan Buddha dalam desainnya. Ini mencerminkan sinkretisme agama yang terjadi pada masa itu di Jawa Timur. Campuran gaya arsitek ini terlihat dalam bentuk atap tumpang yang menyerupai kelopak bunga pada candi. Yang kedua ada relief dan arca. Candi Badut memiliki relief dan arca yang sangat menarik. Relief-relief itu menggambarkan adegan-adegan kehidupan sehari-hari, mitologi Hindu, serta berbagai adegan yang berkaitan dengan praktik keagamaan pada masa lalu. Ada juga beberapa arca yang menggambarkan dewa-dewa Hindu seperti Dewa Siwa. Yang selanjutnya ada artefak arkeologi. Peninggalan di Candi Badut telah menghasilkan beberapa artefak arkeologi yang penting, seperti pecahan batu prastasi yang ditemukan memberikan informasi tentang sejarah dan kebudayaan masyarakat pada masa lalu. Artefak ini dipamerkan di Museum Candi Badut yang berada di sekitar candi. Keberadaan museum ini menjadi salah satu juga daya tarik. Selain candinya sendiri, Candi Badut juga memiliki museum yang menampilkan berbagai artefak dan informasi mengenai sejarah, arsitek, dan budaya candi. Museum ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang Candi Badut dan masa lalu kawasan tersebut. Yang selanjutnya ada lokasi yang strategis. Candi Badut terletak di Kota Malang, yang merupakan salah satu kota wisata terkenal di Jawa Timur. Keberadaannya yang terletak di tengah kota membuat mudah diakses oleh wisatawan lokal maupun internasional yang ingin menjelajahi situs sejarah dan budaya di Malang. Selanjutnya ada nilai sejarah dan budaya. Candi Badut memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting. Keberadaannya sebagai peninggalan arkeolog dari masa Hindu dan Buddha menunjukkan warisan budaya dan agama yang kaya di wilayah ini. Pengunjung dapat menikmati atmosfer sejarah yang kental dan mempelajari lebih lanjut tentang peradaban kuno di Jawa Timur. Untuk kurang lebihnya daya tarik tentang Candi Badut dari saya hanya segitu dengan bacaan yang saya ketahui.
Terima kasih. Selanjutnya akan membahas tentang amenitas. Tentu sebagai pengunjung kita akan memikirkan tentang akomodasi atau amenitas yang ada di wisata tersebut. Makanya di sini saya ingin membahas tentang akomodasi apa aja yang ada di Candi Badut. Untuk akomodasi di sekitar Candi Badut, kita bisa menemukan tempat penginapan harian sebagai penyokong untuk bisa mengunjungi tempat tersebut. Kita bisa mendapatkan tempat penginapan seperti hotel, guest house, dan homestay, dan berbagai penginapan lainnya. Sekitar Candi Badut juga tersedia tempat laundry untuk kita yang berkeinginan menginap lebih lama dan ingin mencuci pakaian kotor kita, karena mungkin pakaian yang kita bawa hanya sedikit atau terbatas. Lalu juga ada beberapa makanan yang bisa menjadi tujuan utama ketika mencari makanan. Salah satunya geprek legend yang sangat sering menjadi tujuan sasaran mahasiswa karena harganya yang murah dan rasanya yang memang sangat worth it untuk dicoba. Lalu di dalam Candi Badut tersendiri terdapat tempat parkir bagi pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Lalu selain tempat parkir, tersedia juga kamar mandi bagi para pengunjung yang ingin sekali membuang hajat sebagai tapak tilas kita. Untuk itu baik, mungkin untuk akomodasi atau amenitas dari saya hanya segitu. Selanjutnya saya akan membahas tentang akses. Tentunya bagi para pengunjung pasti ingin sekali mencari tahu bagaimana cara akses untuk ke sana. Apakah sulit? Apakah mudah? Maka di sini saya ingin membahas lebih lanjut tentang akses. Akses ke Candi Badut yang ada di Malang dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pertama, ada kendaraan pribadi. Jika kalian memiliki kendaraan pribadi atau menyewa mobil, kalian dapat mengakses Candi Badut melalui Jalan Soekarno-Hatta di Kota Malang. Candi Badut berdekatan dengan Pondok Sabilur Rasyad yang berada di Gasek, dan jalan menuju ke Candi Badut dapat dijangkau dengan mudah melalui jalan raya. Yang kedua, ada ojek online atau taksi. Kalian juga dapat menggunakan layanan ojek online atau taksi untuk mencapai Candi Badut, seperti aplikasi Gojek, Grab, atau taksi konvensional dapat digunakan untuk memesan transportasi ke lokasi. Selanjutnya, yang ketiga, ada angkutan umum. Jika kalian ingin menggunakan angkutan umum, kalian dapat naik angkutan kota atau bus kota yang menuju ke Kedung Kandang dari pusat kota Malang. Kalian dapat mencari angkot atau bus dengan rute menuju Kedung Kandang atau terminal Kedung Kandang. Dari terminal, kalian dapat melanjutkan perjalanan dengan ojek atau berjalan kaki ke Candi Badut. Selain berkendaraan sebagai alat penyokong, kita untuk sampai ke tempat Candi Badut, akses menuju Candi Badut juga sangat mudah untuk dilalui, dikarenakan akses yang bisa dilalui dari berbagai arah dan juga jalanan yang sudah rapi sehingga mudah dilalui. Mungkin pembahasan tentang Candi Badut dari saya hanya sekian. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.